Halo teman-teman, perkenalkan saya Mardiuda yang berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang seputar penjelasan hukum pidana dan kriminologi. Mari dan simak video ini di episode selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan 8 submateri dari hukum pidana dan kriminologi. Yang pertama, urgensi hukum pidana dan kriminologi. Yang kedua, konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Yang ketiga, sejarah hukum pidana dan kriminologi. Yang keempat, asas-asas hukum pidana dan kriminologi. Yang kelima, contoh hukum pidana dan kriminologi. Yang keenam, proses penanganan hukum pidana dan kriminologi. Yang ketujuh, penanggung-jawaban hukum pidana dan kriminologi. Yang delapan, jenis-jenis hukum pidana dan kriminologi dalam KUHP. Mari tonton video ini. Saya akan tuntaskan semua materi ini. Materi yang pertama dalam pembahasan hukum pidana dan kriminologi adalah yang pertama, urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Di dalam urgensi ini terdapat dua bagian. Yang pertama, kompetensi yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang kedua, CPKD SMP atau SMA. Kompetensi yang dimiliki oleh guru ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, profesional, pedagogik, kepribadian, sosial. Yang pertama, profesional artinya guru harus mampu menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian yang kedua, pedagogik, guru harus bisa mengelola pembelajaran secara baik kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, kepribadian, guru harus bisa menjadi teladan baik bagi peserta didik. Kemudian yang keempat, sosial, guru harus mampu membangun hubungan yang baik dan harmonis kepada peserta didik. Nah, bagian yang kedua, CPKD SMP atau SMA. Di jenjang SMP, pada kurikulum 2013 pada KD 3.2 ini menganalisis tentang norma dan hukum. Materi yang berhubungan dengan hukum pidana dan kriminologi adalah hukum seperti pidana, perdata, hukum ini untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di jenjang SMA, pada kurikulum 2013 pada KD 3.3 ini tentang sistem hukum Indonesia. Materi yang berhubungan dengan hukum pidana dan kriminologi adalah hukum pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas pemasyarakatan. Jadi, di dalam urgensi hukum pidana dan kriminologi ini mencangkup yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada 4. Yang pertama, profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kemudian yang kedua, CPKD SMP atau SMA yang berhubungan dengan hukum pidana dan kriminologi. Pembahasan yang kedua, konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Pengertian hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melanggarnya. Sedangkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan upaya pencegahan. Kemudian yang kedua, fungsi hukum. Fungsi hukum ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, social control. Yang kedua, social engineering. Social control ini artinya mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma, nilai, dan ketertiban yang berlaku, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan adil. Kemudian yang kedua, social engineering, artinya mengubah perilaku dan tatanan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju. Yang ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum ini ada 3. Yang pertama, keadilan, kedua, kepastian, dan ketiga, kemanfaatan. Keadilan ini artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara profesional, jujur, dan tidak memihak. Kemudian yang kedua, kepastian. Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta apa dan akibat hukuman jika melanggarnya. Kemudian yang ketiga, kemanfaatan. Hukum harus membawa kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Kemudian yang keempat, jenis hukum. Jenis hukum ini ada 4. Yang pertama, bentuknya. Bentuknya itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, sumbernya, yaitu umum dan khusus. Kemudian yang ketiga, substansinya, yaitu material dan formil. Kemudian yang keempat, wilayahnya, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Kelima, sifat hukum. Sifat hukum ini ada 2, publik dan privat. Publik artinya mengatur hubungan antara negara dan warga negara, bukan antar individu. Kemudian privat artinya hukum yang mengatur kepentingan individu. Pembahasan yang ketiga, sejarah hukum pidana. Nah,
di sejarah hukum pidana ini telah melewati 3 masa. Yang pertama, masa kerajaan, yang kedua, masa penjajahan, dan yang ketiga, masa kemerdekaan. Nah, di masa kerajaan ini, sebelum Indonesia mengenal hukum pidana modern seperti sekarang, masyarakat Nusantara sudah memiliki aturan hukum pidana tradisional yang berlaku pada masa kerajaan kuno. Hukum pidana pada masa itu bersumber dari hukum adat, perintah raja, dan ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua, masa penjajahan. Setelah kerajaan di Nusantara melemah, bangsa Eropa, terutama Belanda, datang dan menjajah Indonesia selama lebih 350 tahun. Sistem hukum Indonesia berubah besar, termasuk dalam bidang hukum pidana. Pada masa Hindia Belanda memperkenalkan kitab undang-undang hukum pidana, yaitu WVS atau Wetboek van Strafrecht, yang berlangsung mulai tahun 1918. Nah, pada masa yang ketiga, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai membangun sistem hukumnya sendiri. Namun, pada awal kemerdekaannya, Indonesia masih menggunakan hukum pidana peninggalan Belanda. Ini berlangsung selama Indonesia resmi mengesahkan KUHP nasional tahun 2022. Pembahasan yang keempat yaitu asas-asas hukum pidana dan kriminologi. Di dalam asas hukum pidana dan kriminologi ini terdapat 5 asas. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, asas universal. Kemudian yang ketiga, asas wilayah atau teritorial. Yang keempat, asas nasional pasif. Kemudian yang kelima, asas nasional aktif. Asas legalitas artinya, asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ada aturan hukum sebelumnya. Kemudian yang kedua, asas universal. Artinya, asas universal adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang diakui sebagai kejahatan internasional tanpa melihat tempat terjadinya maupun kewarganegaraannya. Kemudian yang ketiga, asas wilayah atau teritorial. Nah, asas wilayah ini artinya adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraannya. Kemudian yang keempat, asas nasional pasif artinya asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negara, asalkan perbuatan itu merugikan kepentingan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir, asas nasional aktif artinya asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Pembahasan yang kelima, kasus perbuatan pidana dan kriminologi. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam hukuman atau sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tindak pidana ini ada 7. Yang pertama, tingkat keseriusannya, yaitu ada kejahatan dan ada pelanggaran. Kemudian yang kedua, subjek pelaku, yaitu umum, jabatan, dan korporasi. Kemudian yang ketiga, objek yang diserang, yaitu nyawa, harta, kesusilaan negara, dan ketertiban umum. Kemudian yang keempat, unsur kesalahan, yaitu ada yang sengaja dan ada yang lalai. Kemudian yang kelima, waktu terjadinya, yaitu seketika, berlanjut, dan berkesinambungan. Kemudian yang keenam, cara melakukan, yaitu ada aktif dan ada pasif. Kemudian yang ketujuh, korban, yaitu ada individu dan ada kolektif. Yang keenam, proses penanganan pidana dan kriminologi. Secara umum, proses penanganan pidana dan kriminologi ini ada 4. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, pengadilan. Dan yang keempat, lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang pertama, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua, kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Nah, yang ketiga, pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga resmi negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana. Yang keempat, lapas atau lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan terhadap narapidana atau orang yang telah dijatuhi hukuman pidana dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Pembahasan yang ketujuh, pertanggungjawaban hukum pidana dan kriminologi. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kemudian unsur-unsurnya itu ada 3. Yang pertama, kesadaran, kemampuan, dan kausalitas. Kemampuan ini artinya pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua, kemampuan, artinya pelaku harus bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Kemudian yang ketiga, kausalitas, yaitu perbuatan pelaku harus memiliki hubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian tujuannya itu ada 3. Yang pertama, mencegah tindak pidana. Kemudian yang kedua, menjaga keadilan. Dan yang ketiga, menghukum pidana. Penjelasan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu jenis-jenis pidana dalam KUHP. Berikut adalah contoh jenis-jenis pidana dalam KUHP di Indonesia. Yang pertama, pidana penjara seumur hidup. Yang kedua, pidana denda. Pidana penjara seumur hidup ini artinya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ini termuat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan diancam penjara seumur hidup. Kemudian yang kedua, pidana denda. Artinya dijatuhkan kepada terpidana untuk menjalani hukuman, misalnya denda tentang pencurian. Ini termuat dalam pasal 362 KUHP dengan hukuman denda paling banyak 9 triliun. Yang ketiga, pidana tambahan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana untuk diawasi oleh petugas pengawasan selama jangka waktu tertentu. Contoh pidana pengawasan dalam pasal 36 KUHP tentang pidana yang telah menjalani hukuman penjara dan diberi pidana tambahan dalam kasus tertentu. Kemudian yang keempat, pidana mati, yang artinya hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana yang sangat berat. Ini termuat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, yaitu pembunuhan berencana. Jadi, kesimpulan dari semua penjelasan tentang hukum pidana dan kriminologi adalah hukum pidana fokus pada aturan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban dan sanksi, sedangkan kriminologi berfokus pada penyebab, perilaku, pola dan pencegahan kejahatan. Kedua bidang ini saling melengkapi. Hukum pidana memberi kerangka normatif, sedangkan kriminologi memberi pemahaman ilmiah tentang kejahatan untuk mendukung kebijakan hukum yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian.